Oke. Wes recordnya dilanjut apa diulangi? Kan anjir. Nek recordnya dilanjut, ya wes tak lanjut ya, kita mulai ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Izinkan warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya selaku moderator pada materi pembagian kelompok kali ini. Izinkan saya mengenalkan diri. Nama saya Muhammad Novel Aditya Santoso dari S1 Ilmu Keolahragaan kelas 2020B dan NIM 20060484071. Terus izinkan saya memperkenalkan diri anggota-anggotanya kepada Muhammad Ahni di Persib. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agni Ramadan dengan NIM 064. Selanjutnya kepada Arif Utomo. Perkenalkan, nama saya Arif Utomo, NIM 049. Selanjutnya kepada Julia. Perkenalkan, nama saya Julia Prasanti Putri Utami, NIM 037. Selanjutnya kepada Bin. Perkenalkan, nama saya Bintang Mardika, NIM 047. Selanjutnya Laila. Perkenalkan, nama saya Laila Sukmawati, NIM 050. Selanjutnya kepada Fajar. Perkenalkan, nama saya Fajar Arfi Raja BKRI, NIM 078. Selanjutnya kepada Yuen. Perkenalkan, nama saya Yuen Prasetyo, NIM 069. Dan yang terakhir kepada Rahmat Hidayat. Perkenalkan, nama saya Rahmat Hidayat Hadiki, NIM 053. Oke, itu penjelasan singkat dan perkenalan yang dimulai dari anggota-anggota. Selanjutnya kita masuk kepada materi. Materi yang akan kami bawakan dari kelompok 1 adalah perbedaan anabolisme dan katabolisme. Di sini izin saya akan menerangkan materi pertamanya.
perbedaan yang meliputi pengertian, fungsi, contoh, dan proses pembentukan unsur senyawa dan zat. Di sini saya kembalikan lagi ke yang di sini juga ada hormon yang berperan, dan yang terakhir ada pengertian anabolisme sendiri, yaitu adalah penyusunan senyawa kimia yang sederhana ke senyawa kimia atau molekul yang lebih kompleks atau makromolekul. Di sini juga pengertian katabolisme akan kami jelaskan, yaitu ada proses pemecah molekul-molekul besar dan kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana, kemudian akan menjadi bahan bakar untuk terjadinya reaksi Untuk fungsi anabolisme dan katabolisme. Dari anabolisme sendiri memiliki fungsi memperbaiki sistem organ yang mengalami masalah ataupun kerusakan. Yang katabolisme memanfaatkan energi yang digunakan untuk menjalankan fungsi organ. Sebagai contohnya, untuk anabolisme di proses fotosintesis, yang dimana reaksinya 6 molekul karbon dioksida dan 6 molekul air untuk menghasilkan 1 molekul glukosa dan 6 molekul oksigen. Dan untuk reaksi kemosintesis dalam molekul hidrogen tersedia energi yang tersedia dari reaksi antara karbon dioksida dan hidrogen mengarah pada produksi metana atau CH4. Dan untuk pigmen fotosintesis mengalami reaksi pada jaringan pagar dan jaringan bunga karang. Pada keduanya mengandung kloroplas yang mengandung klorofil atau pigmen hijau. Selanjutnya pada contoh katabolisme, yaitu contoh respirasi, di mana glukosa ditambah dengan oksigen menghasilkan 6 karbon dioksida plus 6 air plus 688 kilokalori.
Dan contoh kedua dari contoh fermentasi yaitu glukosa menjadi etanol dan 2 karbon dioksida plus energi. Selanjutnya adalah proses pembentukan unsur senyawa dan proses pembentukan unsur zat. Proses pembentukan unsur senyawa anabolisme yaitu senyawa dari yang sederhana menjadi kompleks. Kalau yang katabolisme yaitu memecahkan unsur senyawa kompleks menjadi jauh lebih sederhana. Selanjutnya proses pembentukan zat anabolisme yaitu menghasilkan protein, lemak, asam nukleat, dan polisakarida. Lalu proses pembentukan zat katabolisme yaitu membuang sisanya. Hormon yang berperan dalam proses katabolisme yang pertama ada kortisol hormon. Kortisol ini berperan dalam mengatur metabolisme protein, lemak, dan karbohidrat. Hormon yang dikenal sebagai hormon stres ini dihasilkan oleh kelenjar adrenal. Yang kedua ada sitokin. Hormon ini mengatur interaksi antar sel dan berperan dalam mengatur sistem kekebalan tubuh. Beberapa jenis sitokin berfungsi untuk merangsang sistem imun, sedangkan beberapa jenis sitokin lainnya berfungsi dalam menekan aktivitas sistem imun. Untuk hormon glukagon sendiri merupakan hormon yang dihasilkan oleh pankreas bersama dengan insulin yang memiliki fungsi untuk menjaga kadar gula dalam darah. Dan untuk hormon adrenalin sendiri dikenal sebagai epinefrin yang dapat meningkatkan detak jantung, menguatkan kontraksi jantung, dan meningkatkan aliran darah ke otot.
Hormon yang berperan di dalam anabolisme. 1. Hormon pertumbuhan. Hormon pertumbuhan, hormon ini dibuat di kelenjar pituitari, kelenjar kecil di sebelah bawah otak. Fungsinya mengatur pertumbuhan tubuh. Terlalu banyak hormon pertumbuhan pada masa kanak-kanak dapat menyebabkan seseorang tumbuh lebih tinggi dari rata-rata. Sedangkan jika terlalu sedikit, dapat menyebabkan tinggi tubuh kurang dari rata-rata. 2. Insulin. Insulin IGF-1 dan IGF-2 menstimulasi produksi protein. IGF-1 dan IGF-2 ini yang bekerja sama dengan hormon pertumbuhan, berperan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan tulang tubuh, termasuk kelenjar susu dan dalam terjadinya proses reproduksi. Hormon ini mengendalikan produksi hormon pertumbuhan oleh kelenjar hipofisis serta kadar gula dalam darah. Hormon yang ketiga adalah hormon testosteron. Hormon ini dibuat oleh kelenjar pankreas. Testosteron bertugas mengatur keadaan glukosa dalam darah, membantu tubuh mengubah makanan yang dikonsumsi menjadi energi, dan membantu menyimpan cadangan energi. Sel tubuh tidak dapat memanfaatkan glukosa tanpa testosteron. Yang keempat adalah estrogen. Estrogen ini merupakan hormon laki-laki yang diproduksi pada testis. Estrogen tersebut menyebabkan terbentuknya sperma serta perkembangan karakteristik seks pria. Suara yang lebih berat, otot yang lebih besar, serta juga pertumbuhan rambut di wajah dan juga tubuh. Hormon estrogen ini juga memainkan peran penting di semua tubuh disebabkan karena berdampak kepada otak, tulang, dan juga massa otot. Sistem pembuluh darah, distribusi lemak, organ, tingkat energi, serta juga fungsi seksual tidak hanya pada pria. Hormon estrogen tersebut juga diproduksi di dalam tubuh wanita, namun jumlahnya itu lebih sedikit. Pada wanita, hormon tersebut diproduksi di dalam ovarium.
Insulin like growth factor, hormon yang berperan dalam proses anabolisme. Anabolisme adalah proses pembentukan molekul kompleks di dalam tubuh dari sel yang lebih sederhana sehingga membutuhkan energi. Sementara katabolisme adalah pemecahan molekul kompleks menjadi sel yang lebih sederhana sehingga akan melepas energi. Di dalam tubuh, anabolisme berproses secara simultan dengan katabolisme. Proses inilah yang kemudian kamu kenal dengan istilah metabolisme. Ya, selanjutnya adalah bahan dan hasil. Kita harus kembali lagi kepada definisi anabolisme dan katabolisme itu tersendiri. Anabolisme yang berarti penguraian zat kompleks menjadi zat yang lebih sederhana. Sedangkan katabolisme adalah pembentukan zat kompleks menjadi zat yang sederhana. Bahan dan hasil, ya bahannya ini terdiri dari protein, karbohidrat, dan lemak. Nah, ini itu semua adalah sebuah hormon sebuah zat yang kompleks. Nah, zat yang kompleks itu akan diuraikan menjadi zat yang lebih sederhana. Yang paling sederhana adalah amino asid, yaitu dari protein, lalu glukosa dari karbohidrat, dan asam lemak dari lemak itu sendiri. Oke, dikarenakan sudah selesai dari pemaparan yang sudah dilakukan dari kelompok 1, presentasi pada malam hari ini dirasa sudah cukup.
dan kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan untuk sesi selanjutnya yaitu ada sesi foto bersama yang langsung dipegang oleh monitor dengan Ahni. Bisa langsung ambil gambar, saya hitung. Untuk sesi foto bersama 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Terima kasih teman-teman. Dan terima kasih juga buat yang mendengarkan, kepada Ibu Guru dosen, Bu dosen dan Bapak dosen juga terima kasih sebelumnya, dan izinkan saya menutupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.